Kembali lagi di Basa Basi episode spesial bersama orang paling kreatif di Banua, Nanda Indonesia. Merdeka. Nanda Indonesia adalah seorang creative planner, bro. Ya. Yang bergerak di bidang jasa. Ya. Nama khususnya 3D animator. Betul. Merdeka. Kita ngobrolin masalah, jika kita menyinggung masalah kreatif planner seperti bidang jasa, termasuk khususan nih, Khusus. videografi, entah itu fotografi. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang motion graphic. Jika kita berbicara tentang itu, maka kita tidak bisa menghindari namanya revisi. Iya, betul. Sering revisi, Bang? Sering, lumayan sering. Secara teknik, apa yang direvisi oleh klien? Banyak sih, tergantung macam-macam sih ya revisi, entah temanya, entah alurnya, entah backsoundnya, banyak sih soal revisi gitu. Kebanyakan sih terlalu apa ya, enggak sama, enggak satu frekuensi gitu, enggak kita sama klien itu enggak satu frekuensi dan hasilnya enggak seperti yang diharapkan mereka, lalu direvisi lagi videonya. Seperti itu. Berarti itu sangat ego ya, berpengaruh dengan ego kan? Maksud ente menyinggung? Ya, kalau misalkan memaksakan berarti kan klien memaksakan egonya biar sama kan? Iya. Sebenarnya kan kalau kita misalkan berbicara idealis, ya, apalagi seniman kan, kita kan bekerja di bidang ini boleh dibilang seniman kan. Banjarmasin lagi? Iya, seniman kan, terus tuh karena kita di bidang seniman pasti memiliki rasa idealis yang lumayan tinggi. Jadi kebanyakan kita itu menggunakan idealis kita dengan embel-embel idealis kita adalah ciri khas kita gitu, seperti itu. Padahal yang sebenarnya bagaimana Anda berkarya, mengontrol idealis Anda biar masuk, biar diterima oleh sebagian besar klien, seperti itu. Kalau kita memaksakan terus-terusan idealis kita, yang ada kita akan stuck di sana, di idealis kita, dan orang-orang yang suka orang-orang yang ya bisa dibilang satu selera sama kita akan tiba-tiba akan hilang dengan sendirinya. Ngerti nggak? Iya, paham. Maksudnya kita buang jauh-jauh idealis kita, bukan dibuang sih. Kita kalau kerjain satu project atau desain atau apapun itu, kita tetap bisa menggunakan idealis kita, tapi di 20%. Iya, di 20%. Jadi kita bisa benar-benar mengontrol idealis kita. Kita di idealis pun cuman kita memakai standar yang bagus, di mana standar kita, di mana standarnya klien, seperti itu. Saya simpulkan dulu sedikit. Simpulkan. Untuk di awal berkarir ya, kita we have to go back berapa tahun yang lalu ketika kita memulai karir kita harus mengurungkan dulu idealis tersebut. Nah, jadi gini bro, seiring track record kita semakin lama kita bergelut di bidang itu, otomatis jati diri itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Ya, jadi kita mengurungkan idealis kita untuk karir kita ke depannya gitu loh, maksudnya gitu bro. Iya. Kebanyakan orang kan nanti ada waktunya, nanti kita mau idealis ada waktunya kan. Nah, kayak gitu. Jadi aku memisahin tuh yang mana kerjaan, yang mana memang itu hobi.
Menarik nih bro. Nah, jadi saat klien datang, itu aku menurunkan idealisku sampai 20%. Makanya kebanyakan dari project yang aku garap, itu hampir tidak semuanya aku publis ke sosial media karena bukan wewenang. Ya, bukan wewenang pertama, dan bukan ya aku bisa katakan kurang idealis aku masuk di sana. Soalnya kan kalau kita masuk ke ranah Instagram atau platform ente misalnya, Instagram ente Nanda Indonesia kan, ini bukan gua gitu, ini kerjaan gua, nggak perlu diposting. Nggak perlu diposting. Nah dari sana saja kita saat kita bikin project yang dasar memang kita bikin ya waktu iseng lah. Nah di sana kita bisa menuangkan idealis kita sepenuh-penuhnya. Jadi cara menghadapi, ya kebanyakan orang pasti stres saat mengerjakan project yang tidak mereka sukai. Contoh, karena duit? Ya karena uang kan mereka harus mengerjakan itu. Tapi bagaimana caranya kita tetap suka mengerjakan apapun kerjaan itu, walaupun pekerjaan itu bukan kesukaan kita, bukan warna kita lah jatuhnya. Ya itu tadi, kalian harus bisa mengontrol idealis kalian, bukan kalian yang dikontrol oleh idealis kalian. Seperti itu. Ini keren bro, kita satu frekuensi bro. Iya, satu frekuensi. Jadi menyinggung masalah value. Di dalam seni itu kan ada namanya value, nilai ya maksudnya ya. Ada, maksudnya value ini berhubungan dengan kenikmatan dalam membuat hal tersebut. Kenikmatan. Apakah kenikmatan itu masih ada nih? Kan ente sering nerima job nih kan? Sering. Otomatis kenikmatan itu, apakah ente merasa mulai memudar? Wah ini hobinya hilang nih, nggak nikmatin lagi proses bikin motion graphic. Oh, kenikmatan kalau pribadi aku, kenikmatan yang kita bisa capai dari mengerjakan proyek itu bukan, ya benar, itu adalah nilai, itu adalah suatu kenikmatan. Kalau nilainya tinggi, sangat tinggi, itu adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi yang sebenarnya aku kejar, bagaimana caranya mewujudkan nyata dari hayalan orang, menjadi visual yang mereka sesuai harapkan. Saat itu terwujud, nah disitulah nilai kenikmatan aku rasakan yang sampai sekarang membuat aku betah bekerja dan bergelut di bidang ini. Berarti ada pergeseran kenikmatan ya. Berarti perspektif Anda berubah menjadi klien kita puas, kita makin nikmat gitu. Makin nikmat, merasakan kenikmatan, karena tidak semua orang bisa menggambarkan secara nyata ekspektasi klien secara nyata dari ekspektasinya, dari hayalannya yang mau kayak gini kita jadikan nyata, sangat nyata biar dilihat orang lain gitu. Mengenai hayalan nih bro, pernah nggak mendapat hayalan yang absurd? Kalau pernah, seabsurd apa hayalan si klien kita? Pernah, jadi dia minta itu konsepnya rada-rada hutanan. Hutan. Ini corporate nih bro? Ya, corporate. Dari, bisa disebutkan, nanti kita sensor. Ya, di sensor bangsat. Itu yang minta dengan konsep digital Flores. Waduh, Flores. Gila. Jadi kan hutan yang mana di situ teknologinya tinggi. Ya. Dia meminta kita menggambarkan seperti itu. Ya. Dari aku sih lumayan rumit, soalnya kan hutan. Enggak, kita spesifikkan teknisnya hutan yang seperti apa gitu. Hutan, konsep sederhananya dari klien. Konsep sederhana, gambaran sederhananya hutan yang modern. Ya, hutan modern bro. Hutan tidak yang masuk akal modern. Ya? Kan itu. Mungkin klien Anda suka nonton Twilight mungkin. Twilight. Ya, vampir. Acara wedding di tengah hutan mungkin. Wedding di hutan. Bukan wedding. Hutan yang vampir. Hutan yang mungkin. Hutan yang ada AP-nya gitu kan?
Yang ada kehidupan. Black Panther. Oh iya. Hutan yang maju. Ya seperti itulah jatuhnya. Itu lumayan rumit sih soalnya. Tapi endingnya nih puas nggak? Oh puas. Iyalah puas. Orang nomor 1 di seluruh Kalimantan hasil videonya. Maksudnya? Ya jadi kan dilihat cukup si klien tadi mendapatkan penghargaan dari perusahaannya karena acara terbaik di Kalimantan. Berarti ada pengaruh besar terhadap hasil yang Anda bikin ya? Iya, ada pengaruh besarnya. Kalau nggak pengaruh besar, ngapain klien membayar kita mahal-mahal? Runtutan visualnya, bila kita tulis dengan pena itu, visual yang ente bikin. Kalau ditulis dengan pena, visual yang ada di sana. Apa aja nih yang ente tuangkan? Iya, tadi Flores, hutan, kita bikin hutan, terus tuh kita bikin misalkan ya ada daun. Orang ngewe situ ya? Hutan ya, anggap hutan. Hutan kita gambarin ya sesuai dengan referensiku mungkin ya ke rada-rada Black Panther saat itu tuh. Makasih Marvel karena sedikit banyaknya aku curi-curi lihat-lihat ya curi-curi idenya Marvel sih kebanyakan karena emang di situ yang masuknya. Anda punya imajinasi yang cukup liar ya, Bu? Iya. Saya akui ente ini jenius, Bro. Makasih loh. Inspirasinya datang dari mana, Bro? Dari mana Anda mengakui saya jeniusnya? Karena saya memposisikan diri saya di Anda ketika saya mendapat request seperti itu dari klien. Gambarnya dia menjelaskan secara gampang. Saya mau hutan modern. Otomatis saya akan menolak dan karena itu sulit bagi saya gitu. Oh, kalau saya sih lebih begini, berkembangnya skill atau kebiasaan saya itu tergantung dari klien. Jadi semakin klien meminta. Berarti tidak memaksakan nih? Semakin enggak, maksudnya kayak gini. Semakin klien memintanya yang aneh-aneh, semakin terpacu rasa ingin belajar saya. Ingin bukan karena duitnya yang menggiurkan nih? Yang duit ya pasti masuk 20% pasti masuk lah. Pasti masuk karena tapi kan seiringnya mereka meminta dengan aneh-aneh, dari situ aku banyak belajar seperti itu sih. Menarik nih, Bung. Jadi ya kalau saran sedikit, jadikan itu tantangan yang harus dicapai biar level kalian tuh lebih tinggi. Jangan pernah merasa puas dengan hasil karya kalian yang saat ini. Seperti itu sih sarannya aja. Dalam proses menekuni jasa seperti kita nih ya kan, seandainya kita merasa puas ya kita stuck di situ doang gitu. Bakal kan, nggak berkembang gitu. Mati. Soalnya ya bisa kita bilang zona nyaman kita ya. Iya, harus keluar di zona nyamannya karena karena gimana ya? Ini kan kita bekerja di industri kreatif. Kalau nggak bisa ngikutin zaman, bakalan ditindas oleh zaman. Makanya tadi idealis kalian harus dikontrol sebisa mungkin. Jangan pernah dikontrol oleh idealis seperti itulah. Seperti Bang Gopar bilang kayak gitu. Siapa itu? Itu yang kayak gini-gini. Oh ya, ngobam gitu ya. Ngobam. Seiring berjalannya waktu nih, Sob. Iya. Itu kan sering kumpul-kumpul tuh kan. Kumpul apa maksudnya? Videografer gitu kan. Nggak ada sih sayang, ini Banjarmasin belum ada kumpul motion. Nggak ada komunitasnya. Belum ada ya kayaknya. Iya, masih minor ya, Bro. Masih minor. Jadi bukan di circle di circle para videografer khususnya di Banjarmasin ini ada yang melempar argumen seperti ini, Bung. Ini masuk ke ranah fenomena sih. Kata beliau ya. Ulun nih nyaman begawian pas tengah malam. Nah, bagaimana pendapat Anda, Bung, mengatur mood kita ke ranah mood ini? Kalau ente sendiri nyamannya kerja
editing motion graphic tuh kayak gitu juga, Bro? Enggak sih, kalau aku ya karena belajar, ya kembali lagi ke ego ya, karena belajar kita mengontrol ego, jadi dimanapun posisinya dan kapanpun kita harus bisa ngeluarin hasil kerja yang bagus dengan mood yang bagus gitu loh. Bagaimanapun tempatnya, bagaimanapun situasinya, karena gini Jan, kita pernah sih Zan, ya. Kita pernah nggak sekali dua kali revisi di tempat. Nah, kan itu nggak mungkin kalau kita memakai mood kerjanya. Kayaknya dulu Mang. Nanti dulu Mas, kita mau ngumpulin mood nih. Nah nggak bisa lah. Nggak profesional. Nggak profesional. Jadi ya itu tadi kita emang sudah terbiasa dan belajar bagaimana mengatur mood, bagaimana mengatur kondisi kita agar tetap terjaga standar kita. Seperti itu. Ya dengan catatan ya misalkan kalian dapat job yang harganya miring, tapi kalian rada-rada males kerjainnya, mending tolak karena bakalan merusak standar kalian sendiri. Wih, lu sudah di level itu bro, menolak? Kalau menolak sih iya, karena demi kebaikan pertama kliennya sendiri, kedua kita, hasil kita tuh sampai mana. Ya belajarlah menghargai, ya kembali lagi belajarlah menghargai karya orang daripada sebelum kalian minta hargai, seperti itu. Berarti kepercayaan mengerjakan sebuah sesuatu di tengah malam itu bisa kita patahkan ya Bang? Patah lah. Nggak semua. Iya bullshit. Itu cuma kepercayaan yang... Itu cuman kemalasan seseorang saja. Ya kemalasan itu diganti dengan kata mood ya. Mood. Ya. Sebenarnya itu sih. Kalau lagi malas ya moodnya hancur kapanpun itu. Tapi itu masuk akal bro. Karena kalau kita malas, kita paksakan, itu hasilnya ya, kurang bagus bro. Iya gimana, ya kayak gini aja. Kenapa harus nerima jobnya kalau malas? Ya kan simpelnya kan kayak gitu. Kenapa harus nerima job itu kalau kita tahu kalau kita lagi malas ngerjainnya? Pikirin lah dulu. Soalnya ya kembali tadi misalkan budgetnya kurang ya tolak aja, mending tolak aja daripada males-malesan kerjanya, terus tuh hasilnya juga nggak sesuai standarnya kalian dan klien pun kecewa. Keren Bung. Itu karena kita bekerja di bidang industri kreatif ini, kalau sekali karya kita jelek itu kita nggak bakalan dipakai lagi. Nggak ada jaminan kalau kita bakalan dipakai lagi, seperti itu. Keren Bung. Ya, makasih. Terakhir nih Bung. Terakhir. Ini masalah fenomena lagi Bung. Sering kumpul kan saya ini melacur ke sana kemari lah, berguru dengan siapa saja gitu. Bukan, sesama profesi videographer gitu. Wedding. Jadi gini bro, ada yang lempar opini seperti ini bro. Kayaknya saya harus cabut dari Banjarmasin nih karena skill saya sudah mumpuni dan bisa bersaing di dunia industri kreatif di level yang selanjutnya, in the next level. Apakah ada hasrat untuk keluar dari Banjarmasin? Karena anggapan orang itu Banjarmasin ini sulit berkembang bro, karena marketingnya juga sulit ya kan, karena masih dia ya. Ada nggak terbesit? Karena Jakarta ini kan pusatnya berkembang gitu menurut orang. Pusat dari semua. Ya. Marketingnya baru marketing. Sekarang kan udah dunia internet tuh. Udah bukan zamannya lagi kita ngeluh di daerah. Ya posting aja semaksimal dan promosiin aja semaksimal kalian hasil karya kalian. Ya toh kayak saya diam di Banjarmasin, buktinya video saya sampai ke Samarinda tuh. Serius bro? Iyalah. Pernah ngerjain di Samarinda, di Balikpapan. Ya di luar Banjarmasin sih. Jadi nggak ada alasan sih kalau mau berkembang itu harus keluar daerah. Harusnya berpikirnya seperti ini. Kita yang di Banjarmasin karena kita nggak ada, masih minoritas, gimana caranya ini agar jadi mayoritas. Seandainya itu terjadi, ya kalian juga tuh yang enak. Karena kerjaannya mayoritas, banyak yang belum bisa, banyak yang belum mengerti, semua klien pasti akan pergi ke kalian. Kalau kalian pergi ke Jakarta, kalian sanggup apa? Lihat motion grafis
yang sudah luar biasa di sana. Contohnya ada inspirasikah dari luar? Oh banyak, ada. Kalau dari Jakarta sendiri ada Agus Jam, saya banyak. Dia itu ngeluarin tutorial dan saya banyak belajar. Ada Isa Hening. Isa Hening itu adalah PJ setiap tahunnya dari DWP dan banyak lagi prestasi beliau. Ya, The last but not least, Bung. Pesan-pesan nih buat para motion grabber yang ada di Banjarmasin. Yang mau terjun? Khusus di Banjarmasin. Sudah terjun? Dua-duanya dah. Kalau yang mau terjun, kalian harus siap. Kalau mau jadi kerja sebagai desain grafis atau visual video maker atau visual grafis atau animator dan segalanya, kalian harus siap berada di level paling bawah dari semua pekerjaan. Yang paling atas, Bung? PNS. Mantap. Karena kita tidak mempunyai jaminan hari tua atau jaminan sakit. Iya. Karena itu kedua ya kalian harus bisa sebelum belajar ya harus belajar ngontrol si ego tadi agar kita bisa welcome ke orang lain. Seperti itu sih. Oke. Thank you, Bro. Yuk. You are a very open-minded person, I thought. Thank you. Mengontrol idealis itu susah sih, Bro, sebenarnya. Tapi pasti bisa. Pasti bisa kan? Pasti. Oke, segitu aja basa-basi episode spesial bersama motion grabber yang handal di Banjarmasin. Thank you Nanda Indonesia. Ya. Semoga karir Anda melejit, tak terbendung ya kan. Amin. Semoga tidak ada kendala sampai ke hari tua, sampai ke liang lahat Anda menggeluti profesi ini. Iya. Apapun profesi Anda, walaupun sekitar memandang itu sebelah mata, ya jangan berkecil hati karena kesuksesan itu berawal dari mimpi dan kita yang menciptakannya. Mantap. Jani Ahmad. Saya Nanda Indonesia. Saya Jani Ahmad. Tetap di acara apa? Basa-basi perlu dipanasin. Oke. Selamat bermalam minggu. Jangan